Lu gak nabi rupanya kau. Raja, Di dalam kitabnya orang Raja Yahudi Israel. bilang, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Karena kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Coba kau waras sedikit, kenapa? Suara saya masih kedengaran, saudara-saudara? Dengar bang. Masih bang. Alhamdulillah. Murtad. Alhamdulillah. Jadi Amsal itu kalau bukan nabi, lalu apa? Dia mencatat, dia menulis 3 kitab. Amsal, Kidung Agung, kemudian yang ketiga itu pengkhotbah. Ini kalau bukan tulisan-tulisan nabi, lalu buku-buku ini buku apa? Kitab apa itu? Amsal, pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Kalau bukan nabi yang menulis, lalu apa? Nah, jelas di kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Tuhan menyatakan diri ketika di tengah-tengahmu ada nabi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke, paham ya? Jadi Al-Quran menyatakan dan juga kitabnya Yahudi menyatakan kalau di tengah-tengah manusia ada seorang nabi, maka Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara dalam mimpi. Itu satu. Nah, kenapa kemudian penulis-penulis Bible itu dikatakan sebagai nabi? Karena mereka menulis katanya firman Tuhan. Seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus, itu kan nabi semua itu. Kalau Anda tidak menerima mereka adalah nabi, berarti Anda mengakui bahwasanya tulisan mereka ini bukan firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang menyedihkan saudara-saudara kita ini. Saudara kita dari sebelang ini memang menyedihkan. Mereka hanya terlanjur aja menjadi oten. Mereka terlanjur oten, tapi mereka baru sadar ternyata setelah dikuliti, mereka berdasarkan buku yang mereka jadikan sebagai pegangan firman Tuhan, katanya mereka membantah sendiri isi kitab tersebut. Nah, inilah celakanya. Makanya kita bertugas untuk menyadarkan mereka, saudara-saudara kita yang masih mau sadar. Silakan Dinda dilanjut. Jaringan saya belum bersahabat, silakan. Jaringan abang bagus. Cuman kata murtad tadi loh. Selalu mudah murtad, ya Allah. Oh ya? Jaringan Bang Juma bagus. Yang nggak bagus itu otak si Rasmi tadi. Kenapa? Jaringan Bang Juma bagus. Bang Zuma. Kan? Oh ya Bang Zuma. Ya wewe. Halo wewe. Namanya. Wewe. Oke. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang? Islam. Ya waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Belum ada. Kenapa bang? Cuman ikut ngimbrung gitu. Oh, ya izin di bawah ya bang. Oke, siap. Sukron Bang Indra. Wewe gembel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Murtad katanya, murtad. Ayo yang Kristen naik, kita diskusi. Mbok Konora Oh ya, Pak Wi. di kitab kejadian tadi, kitab kejadian 3 itu kok Tuhannya yang disebut di situ Tuhan itu kok bohong ya? Bohongnya gimana?
Katanya kan kalau makan buah pengetahuan Akan mati. Ya, Ya, ternyata kalau telanjang. buah tuh dimakan ternyata nggak mati kan? Telanjang ya. Iya, tapi ternyata nggak mati kan? Berarti Iya. bohong dong ya. Katanya kayak gini Pak Winata, hanya prank. Kayak bingung. Cuman yang Berarti pertanyaannya, berarti Allah ularnya yang sendiri kan benar kan? bertanya, siapakah yang mengatakan engkau telanjang? Nah itu yang poin yang mesti cari. Siapa yang membilangkan bahwa mereka tuh telanjang? Iya, berarti ularnya yang benar. Nggak mati kalau kamu makan gitu kan dibilang kan? Iya. Berarti ngeprank itu Tuhannya. Loh, buktinya terkutuklah ular itu. Seumur hidupmu engkau akan menjalar dengan tubuhmu. Dan debu tanah akan menjadi makananmu seumur hidup. Nah, sejak kapan ular makan debu? Buktinya tikus kan Nora ya. Entahlah. Yang makan debu ini siapa? Binatang mana yang makan debu? Cacing aja di tanah bukan makan debu loh. Nah, ini lagi si Borjong ini. Ya, YSR, halo. Halo, Ya, selamat sore Bang. Agama apa? akulah Yesus yang kau aniaya. Astagfirullahaladzim. Agama apa Bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rasmi, itu di samping kau tadi ada yang teraniaya, Rasmi. Kenapa? Bentar dulu. Kenapa itu yang laki-laki yang baru naik tadi dikatakan gak ada mati? Sudah jelas dikatakan karena engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, manusia mati kembali menjadi debu tanah. Di mana mati? Gak ada dulu. Kenapa sih nalara kiu kalian itu? Aduh. Kan dikatakan jika memakan buah itu kau akan langsung mati. Buktinya waktu makan buah itu dia kan belum mati juga. Loh, satu judul perikop itu kan belum selesai dibaca sampai ke bawah. Itu terakhirnya, karena engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu. Itu kutuk mati. Kenapa enggak dibilang enggak mati? Di mana sih Manusia mati dikatakan kan langsung jadi mati? tanah, jadi debu. Aduh, Ada itu Rasmi, memang kau saja. itulah kata karena begitulah kalian, makanya kalian disebut otak separoh. Namanya kan? juga manusia. Ciptaan pasti mati, Bu Rasmi. Ya itu tadi karena pengaruh kutuk tanah tadi, makanya mati. Tetapi Yesus nggak datang makan. supaya manusia itu hidup kekal. Bu Manusia Rasmi. itu diciptakan untuk hidup kekal, bukan mati. Bu Tetapi Rasmi. karena pelanggaran Hawa, karena digoda oleh iblis, maka manusia itu mati. Yang awalnya manusia itu diciptakan kekal, makanya Yesus datang untuk membuat manusia itu kembali kekal. Nah, jadi sekarang Makanya udah kekal. dikatakan naik ke surga, hidup kekal abadi Loh. seperti malaikat. Nah, sekarang naik ke surga mati dulu apa Sekarang enggak? mati. Naik ke surga mati dulu apa enggak? Mati dulu karena sudah ada. Nah, mati dulu. Andaikan tidak ada pelanggaran, Mati tidak dulu. terjadi seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pelanggaran Hawa, Rasmi, kata Tuhan di Pengkhotbah 9 nomor 5 Rasmi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup tuh tahu mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi Tuhan itu memang tahu orang yang hidup itu akan mati. Siapa bilang kan ada dosa? Berdosa nggak berdosa akan mati. kau lari ke pengkhotbah. Pengkhotbah Kok ketawa? Ini firman Tuhan. iya betul. Tetapi yang pengkhotbah itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya ini loh, kenapa sih kalian nggak nalar? Aduh. Nalarmu itu yang nggak benar, Bu Rasmi.
Dengar, di kitab Taurat, di Kejadian manusia sudah dikutuk. Nah, Kejadian dulu jauh lebih dulu baru pengkhotbah. Berarti manusia sudah dalam kutukan di pengkhotbah. Terus Yesus turun untuk kesimpulan begini, dalam keimanan rasmi ular dikutuk, manusia dikutuk, hewan dikutuk, Tuhan dikutuk. Betul apa betul? Dikutuk karena pelanggaran dikutuk. Nah, contoh dulu dapat kartu kau merah. Sal, dikatakan jangan berzina, kau berzina. Jadi maksudmu kau nggak dihukum, enak kali hidupmu, matilah kau. Dalam iman kami tentu dihukum. Tentu dihukum, kau bilang ya sudah, karena dan kami Hawa tidak ada dihukum lah. Benar, Karena pelanggaran. benar, dalam iman kami tentu dihukum orang yang melakukan kesalahan. Tidak ada tebus menebus. Sekarang pertanyaannya, Ya dalam kalau kalian Islam memang maunya seperti itu, jangan mencuri. Kalian mencuri, mau kalian jangan dihukum. Itu mau kalian, tetapi Oke, kuserahkan aja sama Bang kalian Zuma. disiksa, dikubur, dimasukkan ke neraka. Sebentar, aku bilang, Bang Zuma monitor. Makanya kalian lari, mondar-mandir, ngundur-ngandur kalian. Iya. Silakan nak, guru. Jadi saudara-saudara sekalian, cek suara saya kedengaran ya? Dengar Bang, dengar. Suara Bagus, saya kedengaran bagus. nggak nih? Oke. Dengar, Pak. Saya Ada, mau Pak. tanya Ada, sama Pak. Bu Rasmi. Tolong Ada, Pak. tunjukkan dulu data. Baik, makasih. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Itu dulu. Saya tunggu, silakan. Silakan Rasmi. Ya, itu kutuk kepada Hawa. Kejadian 3, Kejadian 3, Apa ini? Kejadian 3. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Bukan Adam di situ dicatat, tetapi Mana? antara ular dengan perempuan. Mana? Ayat 15. Yang saya tanya sesuai dengan dogma Paulus dalam Roma 5:12. Dosa masuk ke bumi menjalar melalui satu manusia. Pertanyaan saya, mana dalilnya di kitabnya Yahudi Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara Itu engkau tidak dan ada. perempuan ini. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. bukan dosa. Kita ini keturunan. Itu bukan Kita dosa ini keturunan. waris. Ini dosa waris. Saya tidak minta itu. Yang saya minta dalilnya kalau Adam mewariskan dosa. Kalau yang itu Tuhan yang mewariskan permusuhan. Yang saya minta Adam mewariskan dosa keturunan, di mana tertulis? Selamat petang ya. Saya mau sih Bang Juma. Oke. Kalau begitu pernyataan Anda mengatakan Adam lebih tinggi dari Allah. Tidak ada. Justru Anda itu keturunan iblis kayaknya, karena Anda memfitnah Adam. Di Kejadian 5 nomor 13 itu, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Kok kamu memusuhi Adam gitu loh? Berarti kamu ini keturunan siapa? Kalau Anda sudah berani memfitnah Adam, muncul pertanyaan. Karena Tuhan sudah mengadakan kemudian permusuhan antara Adam, keturunan Adam dan keturunan iblis. Hari ini kau memfitnah Adam, kamu ini keturunan siapa? Dengan tak ada dalil Adam mewariskan dosa, tapi Anda memfitnah Adam mewariskan dosa, sudah jelas Anda itu keturunan setan kan? Betul nggak? Tetapi Tapi kalau Anda kenyataannya mengatakan Anda ada dalilnya, coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan menyatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu di mana dalilnya? Kalau tidak ada berarti Anda ini keturunan setan Kejadian yang 3, membenci musuhnya. Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau Oke, debu dan bacakan. engkau akan kembali menjadi Ya, debu itu debu. Dan itulah Debu itu yang debu. dialami manusia. Yang Ya, saya debu tanya tanah. keturunan Adam, Debu bukan tanah. keturunan debu. Hah, debu tanah. Keturunan Debu itu Adam apa enggak yang saya tanah? minta.
Di Ya mana manusia Tuhan semua mati, mengatakan Anda juga akan kejadian mati. di mana Anda Tuhan akan mati mengutuk. dan kembali menjadi tanah. Itu artinya Anda mewarisi kutuk Adam. Di mana dalilnya? Dalil, Nggak jangan usah, cocokologi. tanpa dalil, Dalil. pun Islam semua kembali menjadi tanah. Dalil, jangan cocokologi. Yang saya minta dalil, jangan cocokologi. Dalil. Dalil. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 nomor 19 itu tidak berbicara kutuk kepada keturunan Adam, itu nggak ada. Jangan kau ngarang, karena kau memusuhi Adam dan keturunannya, kamu ngarang-ngarang dalil. Dalil. Sekarang ku tanya, kenapa umat Islam sekarang mati dan kembali menjadi tanah? Itu karena apa? Karena Allahmu berarti? Ya bukan, karena memang itu sudah ketentuan skenario Tuhan. Coba Anda baca. Kalau di dalam, dengarkan saya Bu Rasmi. Kalau di dalam agama Kristen, Berarti juga teman-teman Tuhan Islam Anda dengarkan saya. sangat Kali ini jahat. dengarkan. Tolong di mute dulu. Di mute dulu ya. Nanti dinaikkan lagi. Kalau di dalam agama Kristen, dosa diwariskan kepada keturunan Adam. Kenapa begitu, Lalu Bang Yesus Firman? kemudian dijadikan sebagai Turunkan penebusan. bola tuh. Sabar dulu Bang. Yesus kemudian datang, kemudian menebus dosa. Agar kutukan itu terlepas kepada keturunan Adam. Itu bohong, itu bullshit. Ternyata orang Kristen ini juga tidak ditebus. Orang-orang Kristen ini tidak ditebus. Dan saya berani membuktikan dalilnya. Kalau orang Kristen ini sama sekali tidak ada penebusan terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang Kristen juga mengalami kematian. Sama seperti Adam. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh jasmani memang mati karena dosa. Ayo. Pantasan kalian bermatian. Ternyata kalian juga tidak ditebus dosanya. Gak ada dosa yang ditebus itu. Karena Roma 10 Paulus sendiri mengatakan di Roma 8 nomor 10. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus sudah ada di dalam kamu nih resmi. Kristusmu sudah ada di dalam kamu. Lengket kayak perangko. Tapi apa? Kata Paulus, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhmu mati karena apa? Karena dosa. Terus mana yang ditebus Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa? Ternyata tubuhmu juga mati karena dosa. Katanya setelah Yesus itu mati di atas salib, dosa kalian sudah ditebus. Faktanya real. Tertulis di dalam kitabmu bahwa orang-orang Kristen mati karena dosa. Mana dalilnya? Paulus mengatakan, karena Yesus mati maka kita bebas dari dosa. Dosa apa? Kalian mati itu karena dosa. Andai saja Yesus itu mati karena menebus dosa kutuk, kalian tidak mati-mati lagi. Berarti di rumah kalian itu ada jutaan nenek-nenek jompo yang kalian harus rawat karena nggak mati-mati. Buyutnya Rasmi ada 300, usia berapa? Usia 1000 tahun, 2000 tahun masih ngumpul di rumahnya. Ayo Rasmi, kau bertanggung jawab itu, kasih makan nenek-nenek, kakek-kakek di rumahmu ribuan. Karena sudah ditebus Yesus maka kalian tidak mati. Tapi faktanya Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka jasmani memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memalukan. Katanya enggak mengalami kematian lagi karena dosa. Katanya dosa sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Matamu suwe. Saya mau tanya nih adik-adik saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terkait dengan Yesus mati di atas salib itu fungsinya apa, Dek? Menurut agama Kristen. Menebus dosa. Sepakat. Nah, Dinda Faruk,
Yesus disalib untuk menebus apa? Ya, menurut pemahaman iman Kristen menebus dosa. Nebus dosa. Roma 8 nomor 10. Nah, itu dia. Aha. Ya, aku belum baca sebentar Bang. Tetapi Baca jikalau dulu. ya, baca, silakan baca. Tetapi jika Jadi Kristus- apanya ini? Pekerjaan apa ini? Apa yang ditebus ini? Utang Tetapi onde-onde jika yang Kristus ditebus. ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti sia-sia. Berarti ngapain di atas kayu salib itu? Berarti mati? Ya, apa fungsinya? Ternyata mati karena dosa ya, memalukan. Udah bubar. Yaudah, Bubar, ngapain kalian capek-capek? Aku pulang. Bubar, ku bilang bubar. Tubuh Oten memang mati di dalam dosa. Ayo, masih mau ku datang besok. Untung adik-adik saya ini sudah meninggalkan ajaran itu. Untung sekali. Fakta real terjadi kan? Dalil. Makanya Al-Quran mengatakan wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas makar mereka. Kenapa? Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dia mengatakan dosa waris telah ditebus. Faktanya dia sendiri juga yang menulis. Orang Kristen mati karena dosa. Berat itu saudara-saudara. Jadi fungsi penebusan itu ya hanya obat kuping kalau berdasarkan Roma 8 nomor 10. Silakan adik-adik dikembangkan data itu. Lanjut. Siap, Masya Allah. Kita sapa nih, baru bergabung dulu Bang Ada si Flocky Boy. Halo Flocky Boy, selamat bergabung Flocky Boy. Flocky Boy. Ya, Flocky Boy. Ya, halo Flocky. ya. Ya, Islam Kristen. Privasi, Bang. Kalau memang privasi, ngapain kau naik ke atas Dinda? Aduh. Oh, siapa? Kalau privasi, udah kau bungkus aja imanmu itu dengan tiga kain warna-warni, kau ikat pakai karet, simpan dalam celana dalammu. Privasi. Sekali lagi saya tanya, Islam Kristen Dinda? Privasi. Flocky? Ya udahlah, simpanlah ya. Simpan dalam celana dalammu. Privasi tapi naik ke atas. Oke, si cinta minta naik lagi. Rasmi. Ya. Ini aku mau nanya ini. Roma 8 nomor 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, sekarang kamu hidup dalam daging apa hanya dalam roh? Di dalam Oke. dalam jiwa. Oke. Kita berusaha selalu di dalam roh ya. Karena buah-buah roh tercatat di Galatia, buah-buah roh itu Yang saya tanya, karena roh itu ada. Rasmi, dengar dulu. Rasmi Ada. yang saya tanya sekarang ini, Ya. kamu hidup di dalam roh apa hidup di dalam daging? Tadi roh Kristus ya, roh Kristus, roh Kristus. Dengarkan saya baca. Sebentar, dengarkan saya baca lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
Nah, pertanyaan saya, sekarang kamu hidup di dalam apa? Di dalam roh. Jadi dagingmu mana? Ya, karena kekristenan mengajarkan untuk mematikan keinginan daging. Siapa mematikan keinginan daging kok? Semua Ya, yang diinginkan itu ajaran dagingmu Kristen. itu kau makan semua. Yang diinginkan dagingmu itu kau ikuti semua. Dagingmu mau balok, kau Enggak, minum tidak, balok. tidak, Minum tidak. tua, whisky, vodka, semua kau tidak. mau. Babi, anjing, asu, padale, kuda nil, singa, biawak, kecoa. Semua kau penuhi keinginan dagingmu itu ah. Munafik kali kau jadi manusia. Orang-orang yang tidak memenuhi keinginan dagingnya itu adalah umat Islam. Yang diharamkan dia nggak sentuh. Kalian semua yang kalian diharamkan di dalam agama Yahudi, kalian makan semua. Bahkan makan manusia pun kalian boleh. Banyak cerita si penipu ini, anak-anak setan semua ini penipu. Oke, maka dengar dulu ya. Kalau cerita tentang makan itu bukan Berarti waktu perang salib begitu ya, dihalalkan. kenapa di mute? Kenapa Ya, di mute? silakan, Yesus, silakan. makanya dengar dulu. Kalau tentang Dulu, makan Sal. itu bukan keinginan daging. Dengar kata Yesus ya. Aku akan makan bersama engkau dan Abraham di sorga. Itu kalau cerita tentang makan. Tetapi kalau tentang keinginan daging ataupun buah-buah dari daging, coba baca di Galatia 4. Daging itu adalah itu dia sihir, jahat, gitu-gitu dia ya. Tapi kalau buah-buah dari roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keramah tamahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itulah buah-buah roh. Itulah yang yang kamu bacakan tadi, Nora. Jadi kita itu harus hidup dengan di bawah roh. Jadi buah-buah roh Sekarang itu yang ini aku kau bacakan hidup di tadi. dalam apa? Di dalam gitu, roh. Di dalam Nggak roh. gitu. Enggak gitu. Sekarang tidak Nah, rasmi. Ketika makanya- kau dengar dulu tidak rasmi. Tidak rasmi. Ketika kau makan, yang tenang daging kau atau roh kau? Makanya sudah kukatakan tadi, kalau masalah makan itu tidak dikatakan keinginan daging, karena di surga juga makan. Kata Yesus, Jadi "Aku makan itu akan keinginan makan. siapa rupanya? Aku akan makan dengan engkau bersama Abraham Makan itu di keinginan surga." siapa rupanya? Mulai Tidak gila ada ini, mulai gila dimasukkan, ini. tidak ada dimasukkan ke keinginan apa. Belum kalau ada tentang orang makan. mati, belum Oke. ada pernah kita dengarkan ada orang mati minta nasi, belum ada. Ya minta nasi itu orang hidup karena dagingnya mau. Rohnya, Sekarang makan bukan rohnya keinginan minta daging. nasi. Betul-betul anak setan bebas ngomong. Rohnya Anak minta setan nasi. bebas ngomong. Masa Sesuai makan ayat, bukan keinginan sesuai daging? data. Sesuai data. Gimana ceritanya? Jangan fitnah. Belum pernah saya Sesuai mendengarkan data. terjadi kemudian ada kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena 3 mayat keluar dari kubur minta nasi. Nggak ada itu. Jadi orang itu minta nasi karena memang dagingnya yang membutuhkan. Orang kalau sudah mati daging nggak makan lagi. Alamak, inilah akibatnya kalau menyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja kan. Capek sama Rasmi. Tadi Rasmi mana dalilnya? Anda mewariskan dosa itu di mana dalilnya? Dari situ awalnya kalian itu ketahuan. Ingat ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan setan dan keturunan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Adam dan Hawa. Hari ini di antara Islam dan Kristen, siapa yang memfitnah Adam dan Hawa? Islam atau Kristen? Disitulah kita lihat bahwa dia adalah keturunan setan. Yang membela Adam dan Hawa itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi yang memfitnah kemudian menjelek-jelekkan Adam dan Hawa itu adalah keturunan setan. Karena Yesus memang mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi memang ada manusia yang anak-anak iblis. Al-Quran juga mengatakan itu, minal jinnati wan nas. Setan itu, penyesat itu ada dari keturunan jin dan manusia.
Jadi tidak salah kemudian ketika Yesus menuduh orang-orang yang mau menyalibkan Yesus sebagai anak-anak setan. Juga orang yang memusuhi Adam juga adalah anak-anak setan. Jadi jelas itu, saudara Rasmi, tolong direnungkan dulu itu. Apakah kemudian Anda berada pada kubu Adam dan keturunannya, atau Anda berada pada kubu setan? Kalau Anda mengatakan Anda berada pada kubu Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Kalau Anda mengatakan Anda tidak membenci Adam, tidak membenci Hawa, kenapa Anda kemudian menerima doktrin pembodohan dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa Anda kemudian menjelaskan, menguraikan, bahkan secara kelompok turun-temurun 2000 tahun, memfitnah Adam begitu keji dengan mengatakan Adam mewariskan dosa? Anda ini keturunan manusia atau keturunan kecoa? Anda keturunan kecoa Anda ini, bukan keturunan manusia Anda ini. Jawab itu dulu, saudara Rasmi, jawab itu dulu. Jangan sok paten, sok cantik, sok anak-anak Tuhan, anak-anak apa pula kau. Coba tunjukkan dulu dalilnya, Adam itu mewariskan dosa, silakan. Oke, saya jawab. Adam dikutuk karena pelanggaran. Nah, Anda katakan tadi Anda dikutuk mati itu karena ketentuan Tuhanmu. Dalil. Kenapa Tuhanmu menentukan Dalil. kalian mati tanpa suatu kesalahan? Dalil. Ya Dalil, itu tadi dalil, Anda yang dalil. menyatakan itu ketentuan Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu Dalil. menentukan Anda dimakan cacing? Dalil, jangan ngaco. Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang mematikan manusia. Usianya cuma 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia, sebab mereka hidup hanya 120 tahun. Berarti Tuhan sudah menentukan 120, meskipun tidak sesuai dengan fakta. Begitu Rasmi. Kau ganti nama aja lah, jangan Rasmi, nggak bagus. Rak telur aja, rak telur. Itu lebih cocok. Rasmi terlalu bagus, rak telur aja, telur busuk. Amporo. Nggak ada otak, nggak ada ilmu. Naik lagi dia. Mana dalilnya? Coba, tunjukkan dalil. Jangan bergeser kemana-mana dulu. Tunjukkan dalilnya di mana ada mewariskan dosa, silakan. Ya, karena terjadi kepada kita, ya. Sekarang Anda jawab dulu, kenapa Tuhan Anda membuat Anda mati dimakan cacing, busuk, bau bangkai, kenapa? Tanpa kesalahan. Baca Wahyu. Jawab dulu. Wahyu 13 nomor 10 kau baca, Rasmi. Wahyu 13 nomor 10. Barang Tanpa siapa ditentukan kesalahan. untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang apa ditentukan untuk dibunuh, ia harus dibunuh. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang. Yang menentukan untuk dibunuh itu siapa? Kejahatan ditentukan oleh siapa? Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15 ini yang menentu, aku akan mengadakan. Yang mengadakan ini siapa? Permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Ya Tuhan lah. Bukan itu poinnya. Sekarang permasalahannya adalah mana dosa warisnya ada mana? Kenapa kau fitnah? Kenapa kau bermusuhan dengan Adam? Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya. Keturunanmu, modus itu iblis. Nya di situ Adam, Hawa. Nah sekarang kamu berdiri dengan memfitnah Adam. Pertanyaannya, kamu ini keturunan siapa? Kalau keturunan Adam nggak mungkin. Umat Islam jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihissalam diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Dia diampuni dosa-dosanya. Diampuni kemudian kesalahannya, kehilafannya. Karena dia hanya lupa. Dia jatuh kemudian makan buah itu karena lupa, bukan dia sengaja. Itu dalam Al-Quran. Nah, maka kami umat Islam memuliakan Adam alaihissalam atasnya keselamatan. Nah sekarang, kok malah bukan Adam aja yang dikutuk olehmu, tapi semua keturunannya. Dalilnya mana?
Kalau Anda tidak memberikan dalil, berarti Anda sama saja dengan iblis. Berarti Anda adalah keturunan sibilisisis. Nah, itu berlaku untuk teman-teman Kristen yang ada di bawah juga. Coba, kalian punya PR dari kami, carikan kami data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya untuk melegalkan Kristus mati nebus dosa. Tapi faktanya Roma 8:10 kalian juga mati karena dosa. Pret. Lanjut. Dia mau naik lagi tuh. Kebal dia ya. Yang lain dulu Bang. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Betul-betul nggak ada malunya. Oke, petani, selamat bergabung, petani muda. Halo, petani muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang. Ini mau numpang tanya ya, mau minta tipsnya kayak gimana gitu ya, ke Bang Zuma atau ke siapa aja lah yang paham-paham gitu. Ya, silakan, tanya apa Bang? Gimana sih tipsnya biar dia Kristen, Protestan, dia kadang bingung pengen masuk Islam tuh, kadang bingungnya, kadang mikirin keluarganya juga gitu, biar tahu agama yang benarnya tuh gimana. Kayak tadi kan aku nanya di Roma berapa? Roma 8 nomor 10 ya tadi. Yang Yesus mati dan menebus dosa itu jawabannya di Roma 8 nomor 10 ya tadi. Iya. Gini aja Bang Petani, gini aja Bang Petani. Abang DM saya, nanti saya kasih nomor WA saya, selanjutnya komunikasi sama dia melalui WA saja biar pribadi diskusinya. Baik. Nah, Mana tahu dia malu kan, atau sungkan dia kan mau mempertanyakan sesuatu di Komal ini, takut disaksikan keluarganya, ditonton oleh teman-temannya. Udah kita jalur belakang saja. bener Bang, karena gengsinya tuh masih tinggi banget yang namanya orang Kristen. Iya. Gengsinya. Orang Batak dia Bang Petani. Bener. Nah, apalagi dia orang Batak kan, ada banyak memang yang jadi pertimbangan sama dia. Meskipun sudah kandas dia dengan imannya, ada beberapa hal lagi yang masih membelenggu dia. Terkhusus ya doktrin dan juga tekanan dari keluarganya ke depannya. Itu wajar, itu serangan serangan psikis terhadap diri dia. Ya insya Allah saya sudah melewati itu, ya. Dan insya Allah saya juga bisa memberikan tips nanti kepada dia bagaimana ke depannya, gitu loh. Bagaimana menghadapi keluarga. DM aku aja nanti Bang Petani ya. Ini Abang Baik Bang, makasih ya. Nanti kasih kontak personku, oke Bang Petani ya. Terima kasih Bang semuanya. Yo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Next. Si Rasmi lagi Bang Faruk. Dia memang gak ada malunya nih. Udah pergi dia. Rasmi adalah penipu, narasinya tak bisa dibuktikan. Rizky, selamat bergabung. Rizky. Ya, Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang Rizky? Waalaikumsalam. Ini saya mau menyampaikan ke Bang Zuma sama Mbak Nora. Ya, silakan Bang. Untuk para teman-teman, terima kasih untuk menegakkan ajaran agama Islam. Teruntuk Bang Zuma sama Mbak Nora itu terima kasih. Kami terbantu di sini yang ada di Bali, karena banyak dari teman-teman apologet. Di sini kekurangan untuk teman-teman apologet yang ada di Bali. Mohon direalisasikan ada penempatan apologet di Bali gitu. Pembuatan cabang gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bang Zuma gitu. DPW Bali ya? Iya Bang Anda, gimana Bang Anda? Di Bali sudah ada DPW-nya Bang? Bang Zuma. Coba mungkin ada tanggapan, monggo.
Bang Zuma, untuk di Bali sudah ada DPW nggak bang? Untuk DPW apinya bang? Zur kakek. Sorry. Tadinya ada yang mencalonkan diri untuk jadi pengurus, cuman SK belum kita turunkan. Gitu. SK belum kita turunkan Tapi dia udah aktif untuk ya di Bang, ya, DPW untuk Bali. menggaungkan api, ya? Dia udah aktif di Bali menggaungkan api. Iya, Sudah aktif. siap. Kalau boleh tahu nama akunnya Kalau siapa misalnya nanti ada yang bang? Bang Rizky sana. belum. Oh, yang tadinya ini Ibu siapa? Bu Sonia apa? Lupa saya sahabat saya itu. Bu Sonia tadinya, tapi belum kita SK-kan karena waktu itu kelihatannya beliau sibuk. Nah, kalau misalnya ada yang memenuhi syarat sesuai dengan standar dari API pusat, silakan mengajukan diri untuk mengajukan pembentukan Mu'alaf Center atau wilayah yang ada di Bali. Hubungi siapa? Dinda Kores atau Sekretaris Ardiansa. Ya, Gitu ya Bang ya. Nggih. Ya silakan. Nggih, Saya Mas. makan dulu Dinda Faruk. Lanjut dulu deh. Siap. Jadi begitu Bang Rizky, aku abang coba cari akun atas nama Sonya. Coba beliau abang itu koordinasi kepada beliau, kan gitu, untuk apa bergabung kepada beliau. Tapi intinya ternyata SK itu belum turun ya, itu kan tuh api di Bali itu belum ada legalitasnya dari api pusat itu sendiri. Tapi ketika nanti teman-teman di Bali bisa menunjukkan eksistensinya, bisa menunjukkan kinerjanya untuk menggaungkan api di Bali nanti, bukan tidak ada kemungkinan ya nanti insya Allah ke depannya ya DPP dari api pusat itu akan memberikan SK pembentukan manajemen yang ada di api Bali itu tadi Bang. Nggih. Ya. Ya untuk sementara keliling-keliling kaum muslim dulu lah Bang kan, untuk memahami bagaimana kinerja dari api gitu loh, bagaimana program-programnya API, visi dan misinya API gitu loh. Tapi insya Allah kalau kembali sudah mantap, ya diajukan ke API pusat kan oleh Bang Ardiansa supaya dibentuk itu API DPW API Bali. Ya. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Bang, suwun. Oke, naikkan lagi moderator yang lainnya. Next. Ya, ada open silakan. Semua ibu diskusi silakan. Aku habis. Oke, aku Hafiz. Selamat bergabung, aku Hafiz. Aku Hafiz. Halo. Aku Hafiz. Aku Hafiz. Turunkan moderator. Naikkan yang lain. Moderator, turunkan aja lagi aku Hafiznya, naikkan yang lain. Love in my heart. Ini pasti aku dia perempuan nih, love in my heart ini. Naikkan lagi moderator. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini ada 1,5 mata memandang, 1,5K mata memandang. Tembuskanlah tap-tap layar kita ke 1M teman-teman ya. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan teman-teman. Kepental wah nyata iya. Kapan cairin dong? Sekarang kita sampaikan cairin dong. Cairin dong. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang mencairkan gondrong. Naikkan lagi, Sal.
Nggak ada bang, nggak ada. Dekat aku 0. Oke, Kyureno, selamat gabung Kyureno. Kyureno. Hai Bang Yuyo, hai Bang Sukardito. Kyureno. Mana? Next Sal, naikkan lagi ya Sal. Nggak ada ini, nggak ada tamu di sini. Loh, Sepi. ini ada. Coba ini ada Yulia. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, silakan Kak Yulia. Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan. Bismillah ya. Ya, Bismillah. Ini saya terima kasih sebelumnya buat Bang Faruk, buat teman-teman semua, dan buat juga Bang Suma. Ini 2 hari yang lalu saya itu masuk ke Unirifa itu di roomnya Bang Iqbal, kata Bibel, roomnya Bang Iqbal. Di situ ada debat sama yang bernama akun Kitun. Yang akun Kitun ini ternyata dikasih panggung oleh Unirifa itu untuk mencari info apakah ajaran si Kitun ini bagaimana gitu. Jadi kan dikasih lama di situ dia sebagai narasumber. Jadi ini tolong saya diselidikin buat teman-teman kita apalagi Islam, hati-hati ada ajaran baru yang Unirifa sendiri itu sudah mengklaim itu kalau itu ajaran si Kitun ini itu semacam nama ajarannya Ahmadi. Jadi dia, iya betul. Dan dia mengklaim juga kalau Ka'bah itu adalah Ka'bah palsu dan segala macam ajaran yang dia sebarkan. Hati-hati buat anak-anak kita. Itu aja yang saya kasih info Bang Faruk dan buat Bang Zuma. Tolong apologet Islam kita ini diselidiki nih yang ajaran ini ya, jangan sampai menyebar. Kalau menurut dia waktu membahas di akunnya Bang Iqbal itu kurang lebih baru 3 tahun ya, baru 3 tahun, dan mereka juga sudah mengeluarkan kitabnya katanya gitu, ditunjukkannya kitabnya gitu. Jadi kita hati-hati karena dia mencomot Al-Quran, juga mencomot juga Bible. Nah, dia mengaku juga sudah ditanya-tanya kalau memang Bible dia ambil dari situ narasumbernya gitu. Itu aja Bang Faruk, teman-teman semua, terima kasih saya sudah diberi waktu dan kesempatan untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selalu semua. Ini doa sama buat Kak Yulia. Tapi yang jelas ya, saya sudah menyaksikan beberapa kali di itu melampaui itu dengan Unirifa ya. Dia sudah menyatakan kitab dia itu bukan Quran, tapi hasil buatan. Mereka merancang sendiri kitabnya. Gitu. Jadi karena kitabnya bukan Quran, berarti si Kitun sendiri sudah mengakui dia bukan Islam. Ya, tapi agama yang dibuat dia itu adalah agama baru. Dimana ketika kita kaji pun tentang siapa Tuhannya, kan gitu, siapa Nabi dia yang dia ikuti, tentang siapa Imam Al-Mahdi yang dia sampaikan itu nggak jelas semua, teman-teman. Jadi begini teman-teman, ketika kita mendengarkan sebuah narasi dari seseorang yang tidak kita kenal, ya coba kita kaji narasinya dengan disiplin ilmu, gitu loh. Sebelum kita mengkaji lebih dalam siapa yang menyampaikan narasi itu tadi. Orang seperti si Kitun itu ngapain didengerin ngomong? Dia laki atau perempuan aja nggak jelas, coba. Nggak usah kasih panggung. Jumpa orang kayak gitu blokir. Jumpa orang seperti itu blokir. Nggak usah singgah ke kamalnya. Nggak usah juga diajak berdiskusi dia. Gitu loh. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya, aku lebih baik berdebat kepada 100 orang cerdas daripada berdebat sama 1 orang bodoh. Kita ngobrol, berdebat dan diskusi sama orang bodoh, otomatis kita akan jadi bodoh.
Itu si Kitun dan teman-temannya itu adalah manusia yang berupaya menolak syariat itu. Mau hidup bebas. Mereka membuat sekte sendiri, mereka membuat agama sendiri. Di mana ujung dari agamanya itu adalah sebuah kebebasan. Bebas dia kawin sama anjing, bebas dia kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pembantaian tusbol secara massal, suka-sukanya mau ngapain, itunya itu, isinya itu. Orang-orang itu semuanya isinya itu. Yang nggak mau diatur oleh syariat, mau hidup bebas tapi ngaku-ngaku bertuhan. Sedangkan Adam saja begitu diciptakan oleh Allah langsung ada aturan kepada dia. Perihal tentang buah ini jangan kamu makan, ada larangan, gitu loh. Ada syariat juga ditetapkan atas diri Adam. Bagaimana orang mengaku-ngaku diri bertuhan tapi tidak ada ketetapan syariat atas dirinya? Malahan ketika dia membuat sebuah agama, mendirikan sebuah agama itu didirikan atas dasar hawa nafsunya sendiri. Kok saya didengarkan orang seperti itu, teman-teman? Bila perlu, kalau memang di Indonesia dilaporkan orang kayak gitu ke pihak yang berwajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Ikhwan, cair trong diberkatilah Pak Abu Ikhwan. Barakallahu khair. Masya Allah. Ini ada lagi yang si Jadi, selamat bergabung Jadi. Halo Jadi, amin. Syukron Pak Ikhwan ya, Pak Abu Ikhwan, barakallahu fikum. Jadi, halo. Oh dia di Inggris Bang Faruk, pantas lah keluar-keluar muncungnya di Inggris rumahnya. Gak percaya kalian, masuklah kalian ke pemahaman Siti Kitun itu, dihantam terus tuh apa belakang kalian. Itu umat penghalal lubang belakang itu. Jadi saya bergabung. Ngomong aja pun berserak segitu itu. Oh ini banyak ini minta naik ini. Naikkan semua Sal. Aduh si Sal pun nggak dinaikkan ya. Banyak lo minta naik Sal. Sorry, aku lagi sambil baca. Oke. Mana orangnya? Oke, Bundes, selamat bergabung Bundes. Halo Bundes. Turunkan Sal. Hasratman, selamat bergabung Hasratman. Halo Hasratman. Ropinya, selamat bergabung Ropinya. Halo Ropinya. Makanya teman-temannya, Bang Faruk selalu mengajak teman-teman ya, istri, anak-anak kalian, suami kalian, tetangga kalian, keluarga kalian, dekatkan dirinya sama Quran. Para kafir harbi yang membenci Islam itu, mereka berupaya mempelintir Quran supaya kalian tidak percaya lagi Quran dan menjauhkan diri dari Quran. Kalau udah jauh kalian dari Quran, otomatis sudah dekat lagi kalian dengan kekafiran. Kalau kalian jauhkan diri pada Quran, tidak berupaya membaca Al-Quran, minimal ya 1 hari entah 1 lembar, 1 hari entah beberapa ayat, tidak ada tanggung jawab dalam diri kalian untuk mengetahui apa isi Quran kalian. Dan ketika pada waktu yang sama orang memelintir Al-Quran, dicomot-comotnya 1 ayat, bahkan ditafsirkannya, dijelaskannya sesuai dengan hawa nafsunya, termakan kalian. Anak keturunan kita itu dijaga Bang. Ya, dekatkan mereka kepada Quran. Sampaikan mereka kepada majelis-majelis Quran supaya mereka mendapatkan informasi dan pemahaman Quran dari orang-orang yang memang menguasai Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sebaik-baik dari kamu adalah yang mengajarkan Quran dan juga mengajarkannya. Mereka sekarang Bang, orang-orang kafir itu tidak ngajak kamu murtad. Ayo murtad, tidak. Tapi cara mereka yang mereka lakukan tuh saat ini sudah berbeda. Mereka berupaya memelintir Al-Quran.
dengan hawa nafsu mereka. Supaya apa? Supaya kalian tidak percaya dengan Quran. Cara kedua yang mereka lakukan, mereka berupaya ya menjatuhkan memfitnah Nabi Muhammad SAW, supaya rasa di dalam hati kalian muncul kebencian dalam diri kalian terhadap Nabi. Itu tujuan mereka. Ketika kalian sudah tidak percaya lagi dengan Nabi, kalian memiliki persangkaan yang buruk terhadap Nabi, maka dengan mudah mereka mengajak kalian untuk murtad. Bahkan kalau usah diajak pun kalian akan murtad. Gitu loh. Mereka menutupin itu ayat-ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyanjung dan memuji Nabi Muhammad SAW dengan penuh kemuliaan. Satu-satunya Nabi dikatakan menyucikan jiwa, yang menyucikan Nabi Isa alaihissalam itu masih dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Di atas suci ada yang menyucikan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana? Surah Al-Jum'ah ayat 2. Itu gak dibaca sama mereka. Itu gak disampaikan sama mereka. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyucikan, itu nggak dibaca sama mereka, nggak disampaikan. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran di mana ayat itu dijadikan untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Padahal andaikan pun ada ayat penyudutan itu tadi, sudah turun wahyu atau ayat yang lainnya di mana ayat itu memperbaiki keadaan Nabi di depan Allah itu sendiri, di depan manusia itu sendiri. Mereka berupaya menjatuhkan sepertinya Nabi, menjelekkan adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Tapi mereka tidak pernah membaca surah Al-Qalam ayat 4, di mana di situ dikatakan Allah langsung mengatakan, sesungguhnya kamu memiliki budi pekerti yang agung. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan aku Bang Farouk ini punya budi pekerti yang agung, udah hebat kali kurasa di Indonesia ini kan. Udah paten kali aku kalau dikatakan Bapak Prabowo budi pekerti budi agung. Tapi ini Allah Rabbul Alamin, Allah sang penguasa alam semesta, pencipta alam semesta yang mencukupi rezeki seluruh makhluknya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Maka seharusnya jika pun teman-teman belum memahami isi Quran itu tadi, ketika ada informasi yang menyudutkan Nabi, mengolok-olok Nabi, ya surah Al-Qalam ayat 4 itu bisa jadi pegangan kalian untuk mematahkan fitnahan mereka terhadap Nabi. Allah aja mengatakan dia memiliki budi pekerti yang agung. Apa pula dari kafir harbi itu bisa kalian percaya ketika mereka memfitnah dan juga menebarkan syubhat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yo, naikkan lagi Sal, yang lainnya. Oke, sayang kamu setelah bergabung. Sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abangku. Itu benar, saya juga dengar waktu di roomnya Unir IPA itu ada si Kitun itu malam itu. Memang itu sesat itu Bang. Bukan sesat lagi dia Bang, dia penyesat. Kalau sesat dia hanya korban. Kalau sesat dia jemaahnya. Tapi dia mensyiarkan, dia penyesat, bukan sesat lagi. Metode yang dia gunakan itu adalah metodenya Paulus. Penyesat ya Bang, sekali lagi. Lanjut Bang saya. Iya, malam itu kan dia bilang gini. Masalah Ka'bah palsu, terus masalah kitab sucinya lagi dirilis, terus apalagi yang ingat malam itu dia bilang itu ya. Jadi emang benar-benar nyimpang kalau menurut saya itu pribadi Bang. Termute Bang Farouk. Iya, diblokir aja perlu orangnya Bang, gak usah kita bahas lagi di sini Bang ya. Iya. Ya siap, makasih banyak Bang ya, Bang sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, naikkan lagi Sal. Sepi Bang, sepi. Hah? Sepi, nggak ada orang. Tapi ada ini. Privat kali, privat. Cendro diberkati Bang M Bidoryo. Nih manusia penudusan.
penuh dosa mau bangga lah bang. Kalau banyak dosa mau ngampung bang, bang. Oke bang, ini sudah bergabung ya. Halo, Wir. Ya. Oke, manusia, selamat gabung manusia. Aduh, Ya, Bang. Bang, kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Turunkan berperan aja. manusia. Manusia, Kristen. Ya bang, Ya, Islam Kristen. alhamdulillah Islam bang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Sesuai tema ya bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Apa ya? Ini bang, apa namanya? Mau cerita sedikit sih bang. Hah? Jadi kan di tempat saya ini bang, ini kan mumpung ada Bang Zuma kan. Di tempat Ya. saya ini bang ada orang tua sekitar umur 50-an bang ya kan. Ya. Dulu itu dia kan kerja di pertambangan bang. Gimana? Dulu itu kan dia kerja di pertambangan. Ya, terus? Sekitar ada kurang lebih ada 10 orang yang kerja di situ. Nah, mereka tuh kena musibah longsor gitu bang. Ya, terus? Musibah longsor, jadi ada sekitar 7 orang yang meninggal dunia, termasuk bapak itu bang. Iya, terus? Tapi bapak itu mati suri bang. Bangkit pada hari ketiga? Enggak. Pokoknya dia tuh sempat meninggal bang. Orang Kristen ini bang, orang Kristen meninggal. Iya, bangkit pada hari keberapa dia Bang? Itu saya kurang tahu bang. Kayaknya hari ini. Oh, ini muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Muncul Tuhan baru bagi Oten nih. Yang mau ditanyakan apa nih Bang? Jadi kan dia kan sempat meninggal tuh bang, mati kan, suri kan. Nah, ceritalah ini bang kejadian di alam situ kan. Iya. Kata dia tuh ketemu sama makhluk katanya kan, tapi nggak bisa disebutin katanya. Iya. Disuruh masuk Islam bang. Iya. Jadi bapak itu tuh masih ada hidup sampai sekarang bang. Jadi sekarang tuh bapak itu Islam. Masuklah Islam dia kan dari kejadian itu kan. Iya. Cuman sekarang ini nih apa namanya? Dia ini bingung bang, mau Islam apa kembali ke agamanya yang dulu gitu kan. Sedangkan dia udah pernah ngalamin di alam sana itu, dia itu apa kayak dikasih peringatan gitu loh bang ya kan. Mengalami penganiayaan lah dia gitulah ya. Tapi dia ini bingung bang, mau karena di lingkungan dia itu tuh mayoritas non muslim bang gitu. Iya. Jadi kayak mana itu bang masuknya itu apa seperti apa pandangan menurut Islam ya bang? Oke, kita kaji pelan-pelan bang ya. Kita kaji pelan-pelan. Kita Ya, kaji Bang. pelan-pelan perihal tentang mati surinya dia ya. Oke. Iya bang, ya bang. Yang pertama, ketika dia menceritakan mati surinya, dia orang beriman atau orang kafir? Ketika gimana bang? Ketika dia menceritakan tentang kondisi mati surinya, dia bahagian dari orang-orang beriman atau orang kafir? Dia yang meninggal bang, dia yang meninggal mati suri. Iya, ketika dia mati suri nih bang, bangkitnya dari kematiannya. Ya kan? Terus dia menceritakan, aku waktu mati begini, tengok lo begini. Ketika menceritakan ini, dia orang beriman atau orang kafir? Dia udah Islam bang. Tidak loh bang, ketika dia menceritakannya loh bang. Begitu dia bangkit kan dia belum Islam kan bang? Udah. Hah? Oh ya, belum. Nah belum. Makanya bang, di dalam Al-Quran persaksian dari orang kafir itu ditolak bang. Ditolak. Persaksian dari orang kafir itu ditolak, gitu loh.
Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, ketika ada informasi yang kau dapatkan dari orang kufur, jangan langsung kau percaya, kata Allah. Jangan langsung dipercaya. Gitu loh. Ya silakan dia bercerita seperti itu, tapi kita nggak bisa langsung percaya karena apa? Dia orang kafir. Yang bercerita ini orang kafir, itu yang pertama. Yang kedua, tapi emang kalau memang apa yang diceritakannya itu benar-benar dialaminya, mustahil bang dia mampu menceritakannya bang, mustahil bang. Ini nyata bang. Gak mampu dia menceritakannya kepada makhluk bang, karena mengerikannya kondisi itu bang. Gak akan mampu dia. Sekarang gini ku ceritakan sama bang. Abang pernah nengok nggak veteran perang? Perang. Pasukan veteran perang. Iya ya. Nah, pasukan veteran perang ketika mereka pulang dari perang, apakah mereka itu langsung dikembalikan kepada keluarganya? Enggak. Enggak bang, karena mereka mengalami gejolak fisiologis itu bang. Dinormalkan dulu ini bang fisiologisnya bang. Kalau nggak bahaya dia, nyentuh orang bunuh, disentuh orang dia akan dibunuhnya. Karena mengerikannya kondisi perang. Dia lihat mata dengan mata kepala dia, kepala yang pecah lah, daging tercabik lah, dia lihat itu. Dia trauma, dia mengalami trauma yang mendalam. Dia harus dinetralkan dulu dia di camp-campnya, di markasnya. Nah setelah dokter menyatakan fisiologisnya udah kembali normal, baru dia dikembalikan ke keluarganya. Kalau nggak bahaya dia berseberangan sama orang, salah ngomong sama orang, dia anggapnya musuh, dihantam sama dia. Kondisi di medan perang saja fisiologis dia terganggu. Orang yang pulang dari perang bang, medan perang bang, nggak pernah bercerita dengan santainya. Aku waktu di medan perang, nggak ada kawanku dilempar sama granat, pecah kepalanya, betul. Karena apa? Fisiologisnya ini terganggu bang, mentalnya itu terhantam. Dengan mata kepala sendiri dia melihat daging kawannya yang tercabik-cabik gitu loh. Orang yang pulang dari medan perang saja tidak bisa menceritakan kondisi dia di medan perang, keadaan di medan perang. Karena apa? Tertekannya dirinya pada saat itu. Takutnya dirinya pada saat itu. Ada orang cerita sempat mati, udah masuk dalam alam barzah. Begitu mudahnya dia menceritakan alam barzah. Tanpa beban dia menceritakan alam barzah, cobalah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan tentang alam barzah